semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vinisa, di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Untuk pertemuan kita yang ke-10 hari ini, kita akan belajar tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi kita sudahi materi tentang level komunikasi, kita sudah menyelesaikan sampai ke komunikasi masa kemarin gitu ya. Jadi pertemuan hari ini dan selanjutnya kita akan membahas beberapa tema-tema yang terkait dengan ilmu komunikasi di luar level komunikasi. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal adalah materi kita hari ini. Untuk mengingatkan bahwa materi kita hari ini berkaitan dengan materi kita di pertemuan kalau nggak salah 4 atau 3 gitu ya, di elemen komunikasi. Jadi pada materi elemen komunikasi kita tahu kalau komunikasi itu punya beberapa unsur atau elemen penyusunnya. Mulai dari komunikator, komunikan, channel, dan ada juga pesan. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal adalah jenis pesan. Jadi, kalau teman-teman berkomunikasi di level manapun, interpersonal, kelompok, organisasi, atau komunikasi massa, hanya ada 2 jenis pesan, yaitu verbal sama nonverbal. Mungkin di buku atau mungkin literatur yang lain, verbal dan nonverbal itu disebut sebagai bahasa, bisa disebut juga sebagai simbol, bisa disebut juga sebagai pesan gitu ya. Jadi pesan verbal, pesan nonverbal. Ya, intinya itu semuanya itu sama. Intinya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu pasti adalah jenis pesannya. Untuk informasi bahwa materi kita hari ini akan berkaitan dengan tugas akhir, jadi silakan tonton video ini sampai selesai. Jenis yang pertama adalah komunikasi verbal. Gampangnya komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Jadi dia itu pasti bisa dibaca, dia itu pasti bisa ditulis. Kalau teman-teman mengucapkan sesuatu tapi itu kayaknya susah untuk ditulis, bisa jadi itu bukan komunikasi verbal. Banyak orang yang beranggapan bahwa komunikasi verbal itu komunikasi yang diucapkan. Sebenarnya itu masih 50% benar, tapi bisa jadi salah. Kenapa? Karena komunikasi verbal itu juga bisa yang tertulis. Tidak semua komunikasi yang diucapkan itu komunikasi verbal. Segala hal yang saya ucapkan, segala hal yang berbentuk susunan huruf, kalau di sini misal ada tulisan definisi itu ya, huruf D, E, F, I, N, I, S, I, itu adalah komunikasi verbal. Kenapa? Karena itu bisa dibaca. Tapi kalau mungkin ada huruf yang tidak teratur gitu ya, sampai kita nggak tahu itu tuh nggak bisa dibaca, nggak bisa diucapkan, itu bukan komunikasi verbal. Jadi sekali lagi bahwa komunikasi verbal itu berjenis lisan dan tulisan, yang artinya bisa didengar, bisa diucapkan, tapi juga bisa dibaca dan bisa ditulis. Menurut Julia Wood, komunikasi verbal itu dibagi menjadi 6. Sebenarnya ini bukan jenis ya, tapi lebih ke kayak gaya-gaya komunikasi itu ada 6. Yang pertama, emotive speech. Emotive speech itu adalah jenis atau gaya komunikasi verbal yang menekankan pada emotion atau aspek psikologis dari komunikator ataupun komunikan. Misal teman kalian lagi ngobrol sama teman kalian kayak gitu ya, terus kalian bilang, aduh saya lagi pusing, saya lagi kesel, saya lagi marah, saya lagi seneng. Nah, ketika kalian mengungkapkan hal itu kan menekankan pada psikologis kalian. Itu disebut sebagai emotive speech. Yang kedua, itu adalah pathetic speech. Pathetic speech itu adalah gaya komunikasi verbal yang berusaha untuk menciptakan hubungan. Ini maksudnya adalah kalau di kita mungkin bahasanya kayak basa-basi. Kita kan sering ketemu sama orang, terus kita nanya, iya halo gimana kabarnya, kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kita nggak pengen tahu banget kabarnya kayak gitu. Tapi ya biar sopan, biar sesuai dengan norma-norma, biar nggak dikatain yang aneh-aneh gitu ya, kita mengucapkan hal itu disebut sebagai pathetic speech. Kemudian yang ketiga adalah cognitive speech. Cognitive speech itu adalah gaya berbicara yang to the point.
to the point ini maksudnya tidak ada motif apapun selain kata-kata yang diucapkan. Contohnya, saya ketika menjelaskan jenis komunikasi verbal, kan saya bilang, jenis komunikasi verbal itu ada 6. Saya mengucapkan kata-kata tadi itu tidak berusaha untuk membangun hubungan dengan kalian. Saya juga tidak berusaha untuk menyampaikan perasaan saya. Jadi, makna dalam cognitive speech saya yang tadi itu ya jenis komunikasi verbal, nggak ada motif di belakangnya, istilahnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah rhetorical speech. Rhetorical speech ini berkaitan dengan bagaimana kita mengucapkan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kalian kalau lagi sepik-sepik gitu ya, kalian merayu orang untuk melakukan agar orang tersebut melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Misal ketika, atau bisa juga bentuknya itu perintah, itu juga bisa. Ayo teman-teman komunikasi, sekarang semuanya belajar, kita ada kuis hari ini. Ketika saya mengucapkan hal itu, mau nggak mau, suka nggak suka, ya kalian diminta untuk belajar. Itu disebut sebagai rhetorical speech. Yang selanjutnya adalah metalingual speech. Metalingual speech adalah gaya komunikasi ketika sedang membicarakan tentang bahasa itu sendiri. Itu maksudnya ketika teman-teman belajar mungkin tentang bahasa Inggris gitu ya. Kalian kan ngomongin tentang, mungkin kalian akan belajar tentang grammar, kalian akan belajar tentang tenses gitu ya. Itu hal-hal yang sebenarnya membicarakan bahasa itu sendiri. Jadi kalau kalian lagi ngomongin bahasa, ya itu disebut dengan metalingual speech. Kemudian yang terakhir adalah poetic speech. Poetic speech adalah salah satu jenis komunikasi verbal yang menekankan pada keindahan. Intinya enak didengar lah. Mungkin artinya kayak nggak ada gitu ya. Bukannya nggak ada sih, tapi artinya itu mungkin tidak dijadikan nomor 2. Jadi penyusunan kata, pemilihan kata-kata itu berdasarkan mungkin rimanya, mungkin enak didengar, mungkin punya akhiran yang sama kayak gitu. Puisi, pantun, sajak itu termasuk poetic speech. Atau mungkin quotes-quotes yang kalian kutip di caption Instagram kalian itu mungkin termasuk poetic speech. Jenis yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal atau bahasa nonverbal ini sering disalahartikan. Banyak orang yang menganggap bahwa nonverbal ini pasti berkaitan dengan bahasa isyarat, padahal bukan. Bahasa atau komunikasi verbal dan nonverbal ini yang dari tadi kita bahas sebenarnya lebih mengarah pada komunikasi secara umum, yang artinya ketika ada teman-teman yang punya kebutuhan khusus gitu ya, karena mungkin ada kekurangan di mungkin indera pendengaran ataupun di lidah dan organ-organ yang lain sehingga terganggu komunikasinya, itu menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat mungkin adalah modifan dari komunikasi nonverbal dan verbal, tapi bukan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal ini adalah kebalikan dari komunikasi verbal. Kalau komunikasi nonverbal itu kalau komunikasi verbal itu adalah komunikasi dengan kata-kata, kalau nonverbal itu tanpa kata-kata. Artinya, kalian tidak bisa menuliskan komunikasi nonverbal. Kalian nggak bisa membaca komunikasi nonverbal. Nah, verbal dan nonverbal ini ada beberapa perbedaannya. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri. Yang intinya adalah komunikasi nonverbal itu lebih kompleks daripada komunikasi verbal. Kalau komunikasi verbal itu kan kita bisa lihat dari kata-katanya ya, kita bisa mengartikan kata-katanya. Tapi kalau komunikasi nonverbal ini sangat berkaitan dengan budaya, sangat berkaitan dengan konteks. Komunikasi nonverbal itu punya beberapa fungsi. Sebenarnya fungsi ini berkaitan dengan komunikasi verbalnya. Jadi agak sulit membicarakan komunikasi nonverbal ketika dipisahkan dari komunikasi verbalnya. Yang pertama adalah repetition. Repetition itu adalah mengulang pesan verbal yang sudah diucapkan. Ketika kalian bilang iya, bukan iya. Anggukan kepala, gilengan kepala itu akan mengartikan verbal kalian. Ketika verbal kalian senada dengan anggukan kepala tadi atau gelengan tadi, itu berarti mengulang pesan verbal. Kemudian yang kedua adalah emphasize. Emphasize itu memperkuat. Jadi ketika memperkuat pesan verbalnya. Ketika kalian bilang nggak mau,
terus nggak mau. Itu termasuk sebagai emphasize. Kemudian contradiction ini adalah menolak pesan verbal. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kebohongan. Kalau bagi teman-teman yang mungkin masih amatir gitu ya, masih junior dalam hal berbohong, itu biasanya akan terlihat dari komunikasi nonverbalnya. Verbal itu bisa dimanipulasi. Verbal itu bisa diingat. Oh, kalian harus ngomong ini. Tapi ketika kalian menjelaskan sesuatu yang tidak sebenarnya terjadi, kalau kalian masih amatir gitu ya, mungkin mata kalian akan kemana-mana gitu ya, mungkin kalian akan tidak fokus, tidak berani melihat mata dari komunikan kalian kayak gitu. Itu disebut sebagai contradiction. Jadi komunikasi nonverbal tidak mendukung pesan verbal yang disampaikan. Itu bisa menjadi indikasi dari kebohongan. Kemudian yang selanjutnya adalah substitution. Substitution itu adalah mengganti pesan verbal. Misal kalian lagi ngobrol terus kalian nggak setuju, kalian nggak bilang apa-apa, kalian cuma gini aja, teman kalian akan paham kalau kalian nggak mau. Itu disebut substitution, jadi menggantikan. Kemudian yang terakhir itu adalah regulation. Regulation itu adalah mengatur interaksi. Contohnya adalah ketika kalian sedang berbicara, terus kalian lagi ngomongin orang, terus orangnya datang, terus kalian langsung tanpa kalian bilang bahwa dia datang. Itu dengan bahasa nonverbal kalian, teman kalian saya yakin pasti akan ngerti dan akan mengatur atau mengalihkan pembicaraan, yang artinya itu bisa sebagai pengatur interaksi. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jenis-jenis komunikasi nonverbal ini lumayan banyak, jadi saya akan menjelaskan secara singkat dan kalau bisa memperagakan. Yang pertama adalah kinesik. Kinesik itu adalah posisi atau gerak tubuh atau sering disebut juga sebagai body language atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini berkaitan dengan gerakan tangan. Contohnya gerakan tangan kayak gini. Itu akan berbeda dengan gerakan tangan seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu juga punya arti yang berbeda. Yang kedua adalah haptics. Haptics adalah indera peraba atau sering disebut sebagai touching. Touching atau menyentuh itu punya makna yang berbeda. Contohnya, ketika kalian menyentuh teman kalian seperti ini, itu akan berbeda ketika kalian menyentuh teman kalian seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau kinesik tadi kan cuma melibatkan satu orang ya, kalau haptics ini 2 orang. Yang selanjutnya adalah tampilan fisik. Tampilan fisik ini berkaitan dengan apa yang kita punya, apa yang kita bawa dari lahir. Bisa jenis kelamin, bisa tinggi badan, bisa warna kulit, bisa postur tubuh gitu ya. Itu termasuk tampilan fisik. Tampilan fisik ini nggak bisa diapa-apain, jadi bukan jenis komunikasi nonverbal yang bisa kita ya bisa sih kalau diedit tapi maksa. Beda sama jenis yang selanjutnya, yaitu artefak. Kalau artefak itu sesuatu yang kita lekatkan pada tubuh kita, jadi bukan bawaan lahir. Contohnya kerudung, jenis pakaian kalian, atau aksesoris yang kalian pakai. Ketika kalian mungkin pakai gelang gitu ya, kenapa kalian pakai gelang? Itu akan menjelaskan siapa diri kalian. Kenapa kalian pakai kerudung? Kenapa kalian pilih kerudung warna, bukan kalian ya, itu saya. Kenapa saya pilih kerudung warna abu-abu? Itu sebenarnya menjelaskan identitas dan mungkin karakter dari saya. Kayak gitu. Jadi tampilan fisik dan artefak itu termasuk komunikasi nonverbal. Kok bisa? Contohnya, ketika kalian akan pergi sama teman kalian gitu ya. Kalau itu adalah mungkin teman yang biasa ketemu, itu adalah teman yang biasa kalian main bareng, mungkin kalian gak akan ngasih effort besar pada artefak kalian. Tapi ketika mungkin kalian akan pergi dengan orang yang menurut kalian spesial gitu ya, mungkin kalian akan melekatkan sebanyak-banyaknya artefak di tubuh kalian.
Nah, pemilihan artefak ini yang akan menjelaskan identitas dari kalian. Begitu juga dengan tampilan fisik. Biasanya tampilan fisik ini lebih ke kayak identitas suku, bangsa gitu ya. Lebih ke sesuatu yang memang taken for granted. Kita nggak bisa memilih karena memang itu sudah bawaan dari lahir. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu disebut juga sebagai setting. Setting itu maksudnya adalah dalam komunikasi, setting itu akan mempengaruhi bagaimana proses komunikasinya. Kalau secara online kayak gini agak susah ya, tapi coba bayangkan mungkin waktu kalian SMA. Waktu kalian SMA kan kalian inget nggak ruang kelas kalian? Ruang kelas kalian itu biasanya warnanya apa sih? Biasanya kan warnanya putih atau warna-warna tenang gitu ya. Kenapa sih kelas kalian itu nggak warna-warni kayak pelangi kayak gitu? Karena faktor lingkungan, mulai dari desain ruangan, suara, warna, cahaya itu akan menentukan bagaimana komunikasi itu diharapkan terjadi. Kalau di gambar ini contohnya adalah ruang interogasi. Kenapa sih ruang interogasi itu harus kayak ruangan sempit? Kenapa enggak pakai lapangan bola aja? Kenapa enggak kenapa lampunya itu harus kayak redup? Kenapa enggak pakai lampu disco aja biar rame kayak gitu? Nah, faktor lingkungan itulah juga yang akan mempengaruhi bagaimana komunikasi akan terjadi. Yang selanjutnya adalah proxemic. Proxemic itu disebut sebagai personal distance atau jarak personal. Jarak personal adalah jarak antara diri kalian dengan komunikan kalian. Kalau komunikasinya berlangsung secara offline, itu ya jarak yang bisa diukur senti per senti. Kalau proxemic secara online kayak gini bisa nggak sih? Bisa. Contohnya kayak gini atau kayak gini, itu disebut proxemic. Jadi ada jarak. Nah, di pandemi COVID-19, proxemics inilah yang harus dihilangkan. Ternyata kalau kita tidak boleh melakukan satu komunikasi nonverbal aja, ternyata susah ya. Kita jadi susah untuk mungkin menjelaskan sesuatu, kuliah juga jadi yang tadinya materinya 3 akhirnya jadi dikurangi jadi 2 kayak gitu. Jadi ternyata jarak personal ini sesuatu yang sebenarnya sering kali dilupakan, tapi ternyata sangat penting untuk hubungan-hubungan sosial. Yang selanjutnya adalah chronemics. Chronemics ini adalah komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan penggunaan waktu. Penggunaan waktu ini maksudnya bisa berarti on time atau ngaret, bisa juga tentang durasi. On time atau ngaret itu maksudnya ketika kalian janjian nih sama teman kalian. Kalian janjian jam 9, kalian datang jam 11. Kira-kira apa sih yang teman kalian pikirkan? Pasti kan dia akan berpikir bahwa jangan-jangan si ini malas ketemu dengan kita kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai komunikasi nonverbal chronemics, atau bisa juga soal durasi. Durasi ini maksudnya ketika kalian merasa cocok dengan seseorang gitu ya. Terus kalian ketemunya setiap hari, kalau main seharian. Itu berarti komunikasi nonverbalnya berkaitan dengan bahwa kalian nyaman, mungkin kalian cocok, mungkin kalian suka, mungkin kalian butuh dengan orang tersebut kayak gitu. Jadi ya sekarang kalian tahu kalau penggunaan waktu itu adalah sebuah komunikasi nonverbal. Jadi kalau kalian tidak ingin dianggap lelet, tidak mau dianggap males gitu ya, ya gunakan komunikasi nonverbal chronemics itu secara tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah paralanguage. Paralanguage adalah komunikasi nonverbal yang diucapkan keluar dari mulut kita tapi bukan kata-kata. Apa itu paralanguage? Contohnya, ya itu contohnya paralanguage. Jadi ketika mungkin kalau saya itu biasanya di kelas gitu ya. Kalau di kelas terus kalian saya lagi di depan menjelaskan materi, terus teman-teman mahasiswa berisik, biasanya ya saya keluarkanlah paralanguage itu.
Selain itu, paralanguage juga berkaitan dengan volume, intonasi, tone suara, penekanan suara, dan bisa juga soal yang tadi, desisan. Bagaimana intonasi, volume itu akan mempengaruhi proses pengiriman pesan dan punya arti tersendiri. Contohnya, kalau saya ngomong teriak-teriak kayak gini, itu akan beda nggak sih dengan cara saya ngomong yang seperti ini? Pasti beda ya. Kalau intonasi yang tinggi, volume yang tinggi, mungkin kalian akan mengartikan bahwa wah, saya lagi marah nih. Terus kalau saya volumenya dan kecepatan suaranya kayak tadi yang sangat melambat, mungkin kalian lagi mikir kalau saya ini lagi males-malesan, saya mungkin lagi sakit, mungkin lagi nggak mood kayak gitu ya. Jadi paralanguage itu juga akan menentukan seberapa komunikasi verbal kita bisa disampaikan. Jenis komunikasi nonverbal yang terakhir adalah keheningan atau the silence. Keheningan atau diamnya seseorang yang sedang berinteraksi atau berkomunikasi dengan kita itu punya arti. Kapan sih kalian diam? Mungkin waktu kalian lagi nggak mau dengerin, jadi kalian diam. Bisa juga keheningan itu berarti marah. Bisa juga karena kalian sedang berkonsentrasi, jadi kalian diam. Bisa juga kalian sedang memperhatikan, makanya kalian diam. Bisa juga karena kalian lapar, makanya kalian diam. Jadi keheningan itu punya banyak arti. Lalu gimana menentukan artinya? Arti dari sebenarnya nggak cuma keheningan, semua komunikasi nonverbal itu ambigu teman-teman. Kalian harus lihat konteksnya untuk mengetahui maknanya. Nggak bisa keheningan pasti marah, nggak selalu chronomics, penggunaan waktu terlambat itu berarti malas. Tidak selalu kayak gitu. Itu akan disesuaikan dengan yang pertama adalah konteks peristiwanya, yang kedua adalah budaya yang berlaku. Jadi semua komunikasi nonverbal itu punya makna yang sangat lentur, sangat cair, sangat tergantung dari konteks yang di mana dia digunakan kayak gitu. Begitu juga dengan keheningan. Keheningan punya banyak sekali arti. Yang tadi saya bilang bahwa komunikasi nonverbal itu sangat susah untuk kita nggak make. Bahkan ketika kita diam pun itu disebut sebagai komunikasi nonverbal. Nah, itu adalah penjelasan dari komunikasi dan jenis-jenis komunikasi nonverbal. Sedikit penjelasan, kenapa sih komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini termasuk materi yang berkaitan dengan tugas akhir. Sudah pernah saya sampaikan, saya singgung juga di awal pertemuan kalau nggak salah ya. Itu tugas akhir dari mata kuliah ini adalah public speaking. Public speaking di sini itu sangat menentukan bagaimana penggunaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbalnya. Makanya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang public speaking, tapi sebenarnya poin dari penilaian tugas public speaking itu adalah penggunaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbalnya. Contohnya, ketika kalian public speaking dengan paralanguage yang tidak tepat, maka saya juga nggak bisa dengar kalian ngomong apa. Kayak gitu. Atau mungkin gerakan tubuh yang sebenarnya tidak perlu tapi itu jadi sangat mengganggu. Contohnya, kinesik atau body language. Ketika kalian melakukan public speaking dengan seperti ini, itu punya makna bahwa kalian tidak serius. Kalau kalian melakukan public speaking dengan body language yang seperti itu gitu ya.
Jadi penggunaan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbalnya itu yang akan menjadi penekanan pada tugas akhir di mata kuliah ini. Untuk detail dari penugasannya akan dibahas di minggu depan sekalian dengan materi public speaking. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa, teman-teman bisa tanyakan ke saya via WhatsApp group atau via Open Learning. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.